Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indi Pramesti Regita, kelas 3C Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Siska Oktaviani, SPD MPD, dengan mata kuliah Media Pembelajaran. Nah, di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas dari dosen saya dengan materi matematika dengan membawakan tugas materi pembagian. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa pengertian dari pembagian. Jadi, pembagian merupakan hal yang sangat sering atau lazim terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian itu sendiri dapat terlaksana jika anak atau peserta didik telah mahir dalam operasi pengurangan. Karena membagi merupakan pengerjaan mengurang berulang dengan mengurang tetap. Pengurangan yang tetap dimaksud pembagian. Jadi, pembagian merupakan pengurangan berulang. Dasar operasi pembagian. Dalam operasi perkalian kita ketahui C dikali B sama dengan A. Sedangkan dalam operasi pembagian, bentuk di atas dapat ditransformasi atau diubah menjadi A dibagi B sama dengan C. A itu disebut dengan angka yang dibagi, sedangkan B disebut dengan pembagi, dan C disebut dengan hasil pembagian. Atau bisa menggunakan simbol garis miring. A garis miring B sama dengan C. Atau dalam bentuk pecahan A per B sama dengan C dengan syarat B bukan 0 sehingga hasil pembagian dapat terdefinisi. Contoh operasi pembagian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Hasil pembagian bernilai 4 karena berlaku 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu ada contoh operasi pembagian. Nah, operasi pembagian ini adalah operasi matematika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembagian. Nah, pertama itu ada pembagian bilangan positif dengan bilangan positif. Dia akan menghasilkan bilangan positif juga. Contohnya 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya yaitu ada pembagian bilangan positif dengan pembagian bilangan negatif, akan menghasilkan bilangan negatif pula. Contohnya 15 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan negatif dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif pula. Contohnya seperti negatif 15 dibagi dengan 3 sama dengan negatif 5. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan negatif dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif pula. Contohnya negatif 15 dibagi dengan negatif 3 sama dengan positif 5. Nah, di sini selanjutnya saya akan memberikan tabel pembagian dari pembagian 1 sampai dengan pembagian 10. Contoh misalnya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Selanjutnya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Terus 24 dibagi 6 sama dengan 4. 21 dibagi 7 sama dengan 4. 56 dibagi dengan 8 sama dengan 7. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi pembagian. Nah, sifat-sifat operasi pembagian ini dibagi menjadi 4 bagian.
Yang pertama itu ada anti-komutatif atau tidak komutatif atau juga tidak bisa ditukar. Contohnya seperti misalnya A dibagi B, B dibagi A. Yang kedua yaitu ada anti-asosiatif atau tidak asosiatif dan atau tidak bisa dikelompokkan. Contohnya misalnya A dibagi buka kurung B dibagi C tutup kurung buka kurung A dibagi B tutup kurung dibagi C. Yang ketiga yaitu tidak tertutup. Operasi pembagian tidak bersifat tertutup. Maksudnya, jika semisal pembilangan dan penyebut pada operasi pembagian tersebut keduanya merupakan bilangan bulat, maka hasil dari pembagiannya belum tentu berupa bilangan bulat, namun bisa berupa bilangan pecahan atau desimal. Nah, yang terakhir itu ada mempunyai unsur identitas. Untuk sembarangan nilai pembilangan pada suatu operasi pembagian, jika penyebutnya adalah angka 1 atau dibagi 1, maka hasil pembagian tersebut adalah nilai pembilangan itu sendiri, sehingga angka 1 disebut sebagai unsur identitas dalam operasi pembagian. Baik, di sini kakak akan menjelaskan yaitu contoh pembagian porogafit. Ada yang tahu nggak itu? Contoh pembagian porogafit itu gimana? Nah, di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu pembagian porogafit. Contoh yang pertama yaitu 64 dibagi 2. Nah, caranya kita membuat caranya seperti begini. 64 dibagi 2 dengan tembakan begini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita melihat nih puluhannya terlebih dahulu. Nih, 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 yaitu 1, 2, 3. Nah, tulis di sini 3 di atasnya. Lalu dikalikan 3 dikali 2 hasilnya 6. Tulis di sini 6. Baru dikurangkan. Selanjutnya 6 dikurang 6 bisa atau tidak? Bisa. Hasilnya berapa? 0. Turun 4. Ini berarti nggak ada ya teman-teman ya nolnya. Lanjut. 4 dibagi dengan 2. Berapa 4 dibagi 2? 1, 2. 2. Lanjut. 2 dikalikan lagi dengan di sini 2. Hasilnya 4. Lalu dikurangkan 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, baik pembagian dari 64 dibagi 2 hasilnya 32. Ini hasilnya. Lalu contoh yang kedua. Di sini ada pembagian 86 dibagi 2. Nah, kita lihat lagi puluhannya. 8 dibagi 2 berapa teman-teman? Hitung. 1, 2, 3, 4. 4. 4 dikali 2. 8. 8 kurang 8, 0. Nggak bisa ya, berarti turun 6. 6 dibagi 2. 1, 2, 3. 3 kali 2, 6. Tuliskan 0. Berarti hasilnya 86 bagi 2 hasilnya 43. Itu saja yang bisa dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang pembagian pecahan. Yang pertama contohnya itu 2/7 dibagi 4/5. Pertama-tama kita tulis 2/7, tanda baginya diganti menjadi tanda kali. Lalu 4/5 diubah menjadi 5/4 sama dengan, lalu bila sudah seperti ini kita tinggal menghitung perkaliannya. 2 dikali 5 sama dengan 10 per 7 dikali 4 sama dengan 28. 10 per 28 bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan angka kecil. Misal dibagi dengan angka 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 28 dibagi
2 sama dengan 14. Jadi hasil 2/7 dibagi 4/5 sama dengan 5/14. Contoh yang kedua yaitu 4 dibagi 11/5. Tapi bedanya yang contoh kedua ini 4-nya tidak ada penyebutnya. Jadi kalau nggak ada penyebutnya, kita tulis 4 per, kan belum diketahui nih berapa penyebutnya adik-adik. Kita cukup tulis dengan angka 1. Seperti yang tadi, pembaginya kita ganti menjadi tanda kali. 11/5 kita ubah atau kita balik menjadi 5/11 sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dan dikali penyebut. Jadi kita hitung 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu penyebut kali penyebut yaitu 1 kali 11 sama dengan 11. Hasil dari 4 dibagi 11/5 sama dengan 20/11. Nah, kesimpulannya yaitu membagi merupakan hal yang sering atau lazim ditemukan sehari-hari. Dan membagi ini dapat diselesaikan dengan baik jika anak atau peserta didik telah mahir dalam operasi hitung. Dalam operasi pembagian, bentuk dapat ditransformasi atau diubah menjadi bagi dan juga bisa diubah menjadi garis miring dan juga bisa diubah menjadi pecahan. Nah, pembagian ini yaitu kebalikan dari perkalian. Misalnya nih, 3 dikali 3 sama dengan 9. Itu dibalik, seperti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, terus ada misalnya 5 dikali 3 itu kan sama dengan 15. Jadi kebalikannya yaitu 15 dibagi 5 sama dengan 3. Terima kasih adik-adik. Sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.